Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu, dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom oleh sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Wedioniningrat sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke Dalat 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Selamat pagi. Pagi. Silakan duduk. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan pemerintahan Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kuniaki Kuiso. Dengan cara apa Jepang memberikan kemerdekaan bagi Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung dengan cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena wakil rakyat adalah badan yang mempertanggungjawabkan atas proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung, tapi kita harus menyelenggarakan proklamasi Indonesia. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta agar proklamasi kemerdekaan ini dibacakan paling cepat pada 24 Agustus 1945. Baiklah, akan saya pikirkan kembali permintaan Anda dengan cara membincangkannya dengan PPKI terlebih dahulu. Oleh karenanya, kami izin undur diri. Baiklah. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Bagaimana dengan hasil buktian tadi, Pak? Jepang menawarkan kemerdekaan bagi Indonesia. Lalu, apa yang bisa saya bantu, Pak? Saya meminta kamu untuk menjahit sebuah bendera. Baik, Pak. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahir, Ikana, Darwis, dan Chairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. A world founded upon faith and understanding. A world... Kawan-kawan, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti Indonesia telah terjadi kekosongan. Karena itu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan secepatnya. Betul sekali, kawan. Kita tidak harus memproklamasikan kemerdekaan melalui PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Maka dari itu, kita akan mengutus Darwis dan Chairul Saleh untuk menjemput Soekarno supaya kita mendesak Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan supaya negara Indonesia terbebas dari Jepang. Baiklah. Silahkan duduk. Selamat malam, Bung Karno. Selamat malam. Apa maksud Anda datang kemari? Sekarang malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak bertindak dengan cepat, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku. Sekarang juga seretlah aku ke pojok sana dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu sampai besok pagi. Jika kita tidak boleh gegabah, lalu mengapa tidak Anda yang melakukannya sendiri? Mengapa Anda menyuruh Soekarno untuk melakukannya? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya tipu muslihat sehingga jika kita bertindak salah, maka akan terjadinya pertumpahan darah.
Kekuatan segelintir ini tidak cukup untuk melawan pasukan bersenjata Jepang. Coba, apa yang bisa kalian perlihatkan kepada saya? Bagaimana cara kalian untuk melindungi perempuan dan anak? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan menerima bantuan lagi dari Jepang dan tentara sekutu. Baiklah, berikan saya waktu untuk merundingkannya kembali, karena saya tidak bisa mengambil keputusan atas dasar pikiran saya sendiri. Baiklah, Bung, segeralah. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu, diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 pagi tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh Chairul Saleh dan Singgi yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Revolusi berada di tangan kami, dan kami yang memerintah, Bung. Kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu apa? Yang penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat. Di Saigon saya sudah merancangkannya di tanggal 17 Agustus. Mengapa justru di tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal. Mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku? Akan tetapi saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah hal yang sangat baik. Pertama-tama, kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan, saat dimana kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok hari adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah Jumat Legi. Maka dari itu, kita akan memilih tanggal 17 untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sesampainya di Jakarta, Soekarno dan Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Majen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Silakan pakai kamu. Mana saya akan jadi. Terima kasih. Ruangan mana yang akan kami pakai? Ruang makan dan selambi depan. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan, di hadapan peserta rapat dan golongan. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara, dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan tugas ini sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa saja yang hadir di dalam rapat ini agar dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju. Naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin sekalian? Ya, saya setuju. Tolong ketikan ini, Sayuti. Baiklah. Kemudian, teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut.
Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta Anda semua untuk hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu tidak ada naik turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga untuk di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani yang mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kekuatannya